Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ini mohon maaf nih, ngomongnya nggak bisa kencang-kencang ya. Lagi apinya udah mulai soak. Ya ikhwah, siam Ramadan, puasa Ramadan adalah merupakan amal yang luar biasa. Allah mensyariatkan bulan Ramadan karena memang hikmahnya luar biasa juga. Sebagaimana pernah saya sebutkan ya, sebelum Ramadan, ya, ketika dalam acara Tarhib Ramadan. Namun yang ingin saya bahas pada kesempatan sore hari ini adalah tentang pengaruh puasa untuk pribadi kita. Dan ini luar biasa dahsyat sekali saudaraku sekalian, azan ya Allah ya. Dimana ini yang sebetulnya yang diinginkan oleh Allah dari disyariatkannya bulan Ramadan. Dan apabila hal ini tidak kita temukan dalam diri kita setelah kita berpuasa, yang kita khawatirkan adalah kalau ternyata puasa kita ternyata tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengaruh siam untuk diri kita, terutama untuk hati kita dan untuk kepribadian kita, saudaraku sekalian? Yang pertama tentu ya, Ramadan ingin mencetak jiwa-jiwa yang sabar. Ramadan melatih kesabaran kita. Karena memang subhanallah di bulan Ramadan ini, saudaraku, kesabaran ketika kita berpuasa ini diuji sekali. Apalagi kalau untuk punya penyakit mah ya, kayak anak nih kerja, ya Allah, ya berat memang buat mereka yang punya penyakit mah itu puasa ini berat banget, ya. Atau antum yang sedang kerja keras, antum yang harus kerja mencari nafkah dan yang lainnya. Bulan Ramadan inilah, disinilah Masya Allah, kesabaran kita itu betul-betul ditempa, saudara. Oleh karena itulah pahala puasa Ramadan itu tidak terhingga. Kenapa? Karena berhubungan dengan pahala sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya tak terbatas. Pahalanya tak terbatas. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, di dalam Ramadan ada 3 macam kesabaran dalam puasa itu. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan. Ya, untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau menjaga sholat tarawih sabar, butuh sabar nggak? Ya. Oh iya. Kita menjaga betul-betul sholat 5 waktu butuh kesabaran. Apalagi kita puasa, menahan dahaga dan yang lainnya. Untuk demi menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala kita rela. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan apa? Maksiat. Ketika kita sendiri, kita nggak berani untuk batal, nggak berani. Ya. Kita menyabar-nyabarkan diri, nggak masalah. Ternyata pahitnya sabar lebih ringan daripada di hati kita daripada pahitnya batal. Itu kan menunjukkan keimanan, saudara. Makanya Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif membawakan perkataan Dhunnun al-Misri. Su'ila Dhunnun al-Misri
Mata uhibbullah. Dunun al-Misri ditanya, kapan aku mencintai Allah? Ya. Apa kata Dunun al-Misri? Menjawab pertanyaan si pemuda tersebut. Kata beliau, ya, idza ma karihahullahu, idza kana ma karihahullahu amarru indaka min mararatis sabar. Apabila pahitnya apabila sesuatu yang Allah tidak sukai lebih pahit di hatimu daripada pahitnya kesabaran. Perhatikan kata beliau, apabila sesuatu yang Allah tidak sukai lebih pahit di hatimu daripada pahitnya kesabaran. Sabar pahit tidak, Pak? Pahit. Tapi ketika maksiat itu lebih pahit di hati kita, itu tanda kita sudah mencintai Allah Azza wa Jalla. Ketika kita puasa, saya mau tanya sama Anda, makan dan minum enak nggak sih? Enak, syahwat, Pak. Tapi ternyata kita sendirian, tidak ada orang, di depan kita ada makanan enak, tetap aja kita nggak berani makan. Kita lebih bersabar untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat daripada apa? Syahwat. Padahal ini sesuatu yang sangat kita sukai. Dalam keadaan kita sangat lapar, dalam keadaan kita sangat dahaga. Aduh, itu melihat air, ya Allah, rasanya gimana gitu ya. Apalagi kalau di sore gini Pak nih, yang lihat kecoa kayak kurma gitu. Ya. Tapi subhanallah ketika kita yang menganggap pahitnya kesabaran untuk ini nggak masalah daripada saya menanggung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akal Islam yang Allah inginkan. Sabar yang kedua yaitu sabar terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar ya akal Islam terhadap syahwat. Makan dan minum itu syahwat. Dan Allah kagum kepada orang yang dia tinggalkan syahwatnya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis disebutkan yang sahih oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Abu Daud dan yang lainnya. Dan hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Ya'jabullahu ila rajulain. Allah kagum kepada dua orang. Allah kagum kepada dua orang. Siapa yang pertama? Rajulun istayqadha minal lail. Taraka naumahu. Ya. Seorang laki-laki yang bangun di waktu malam. Dia tinggalkan tidurnya, dia tinggalkan kenikmatan ranjangnya demi bermunajat dan berdiri untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Allah kagum pada orang ini. Kenapa? Dia tinggalkan syahwat tidurnya. Tidur enak loh. Apalagi enak-enaknya tidur. Apalagi ranjangnya empuk. Istrinya cantik. Ya. Dengan selimut tebal. Dia tinggalkan semuanya itu demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kagum pada orang itu. Demikian pula orang yang berpuasa dia tinggalkan syahwatnya demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau Al-Quran dan puasa pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat. Kata Rasulullah SAW, As-siyam wal Quran yashfa'an li sahibihima yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk pelakunya nanti pada hari kiamat. Apa kata puasa, Pak? Sebutkan. Dengarkan alasan puasa, kenapa puasa memberikan syafaat. Kata Rasulullah, yaqulus shaum, berkatalah puasa, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahwah. Ya Allah, aku sudah mencegah ia dari makan dan minum dan syahwat. Fasyafi'ni fi, tolong berikan syafaat untuk dia ya Allah. Alasannya dia meninggalkan apa? Makan, minum,
Fayaqulul Quran, berkata Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ya Rabb, mana'tuhum naum bil lail. Ya Allah, dahulu di dunia aku sudah mencegah ia tidur di waktu malam demi membaca. Yang namanya tidur kan enak, Pak. Tapi kita tinggalkan tidur demi untuk membaca Al-Quran dalam sholat. Ya. Apa kata Al-Quran? Fasyafi'ni fi. Ya Allah, berikan syafaat kepadaku untuk dia. Wow. Makanya, akhi, tentu yang diharapkan dari ini, ya, yang diharapkan dari puasa apa sih, Pak? Ini dia, membiasakan sabar, Pak, di atas ketaatan. Sabar untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan. Sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Apalagi antum yang dalam sebuah lembaga yang luar biasa, ya, SIP, Sosial Insan Peduli. SIP. Ini kan ketaatan yang luar biasa, dia nggak? Membantu orang susah, membantu orang-orang fakir miskin, membantu dan yang lainnya. Dan ini untuk, ya, harus sabar. Kita harus punya kesabaran yang luar biasa, ya, untuk menjalankan amanah yang diamanahkan orang, duit-duit mereka kepada kita. Antum verifikator ditugaskan, akhirnya antum pergi sana, walaupun antum keluar duit sendiri nggak masalah. Masya Allah, ya Islam azan ya Allah wa yakum. Wallahi, kalau kita sabar, terus sabar di atas ini, insya Allah Allah berikan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita nggak sabar, kita tidak akan bisa berhasil. Hanya ya akal Islam. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru fil iman bimanzilati ar-ra's fil badan. Kesabaran dalam iman itu seperti apa? Kepala untuk badan. Maksudnya apa? Sebagaimana halnya badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Ya, akal Islam ini yang pertama, Pak, yang Allah inginkan dari bulan Ramadan, menimbulkan jiwa kesabaran. Antum kalau pengen jadi pebisnis berhasil, sabar antum. Apalagi sini ajak Pak Yoso. Kalau antum belum apa-apa, gara-gara gagal sekali dua kali udah mundur, nggak sabar, nggak akan sukses, ya nggak? Tapi kalau antum sabar terus, walaupun berkali-kali gagal dan menganggap kegagalan sebagai sebuah apa? Ya, guru dan pengalaman yang harus diambil untuk memperbaiki lagi, insya Allah sukses. Biarnya. Apalagi kalau pengen dapat surga, butuh lagi kesabaran yang ekstra sekali yang habis. Kita nuntut ilmu kalau nggak sabaran, nggak bakalan sukses. Kita apapun kalau nggak disabarin, nggak bakalan sukses. Antum punya istri yang nyebelin, nggak disabarin, cerai. Antum punya anak nggak disabarin yang kebetulan bandel, gagal antum dalam mendidik anak. Makanya kalau kita kehilangan sabar dalam hidup kita, gagal hidup kita. Maka dengan Ramadan inilah kesabaran kita menjadi sebuah pribadi. Bahkan yang diharapkan jadi karakter kita. Penyabar. Makanya kalau kita mendengar kan, ya, si Fulan tuh penyabar orangnya. Masya Allah, enak dengarnya. Tapi ternyata sabar itu tak semudah yang diucapkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang Allah inginkan, Pak, dari bulan puasa, membentuk jiwa dan karakter yang jujur. Membentuk karakter yang jujur. Pribadi yang jujur. Saum itu simbol kejujuran. Bagaimana tidak jujur? Bukti kejujuran orang yang berpuasa.
Kalaupun dia dipaksa mau dikasih duit untuk membatalkan puasanya, udah kamu batalin puasanya, saya kasih duit 10 juta, mau nggak? Jadi saya tambahin deh 100 juta buat kamu, buat asal kamu batalkan puasa kamu. Gak mau. Itu kan bukti kejujuran dalam iman. Ya. Makanya ya akal Islam, Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif ketika menyebutkan tentang faidah-faidah puasa di antaranya apa? Yang pertama beliau sebutkan yaitu apa? Yadullu ala sidqis shaim, menunjukkan akan kejujuran orang yang berpuasa. Kejujuran iman mereka. Ya. Karena ketika kita rela lapar, rela dahaga, rela kita tinggalkan yang kita sukai dan cintai demi untuk mendapatkan ridha Allah, itu kan menunjukkan jujurnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan iman membutuhkan kejujuran. Kalau kita tidak jujur, Pak, dalam iman kita akan jadi munafik, Allah. Kalau antum aja sebagai verifikator nggak jujur, dipecat sama kakak Kang Dadang. Iya. Kejujuran sangat dibutuhkan, ya. Dan Ramadan menginginkan kita ini karakter sebuah pribadi yang jujur, Masya Allah. Jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita jujur kepada Allah, maka kepada siapapun kita akan jujur. Tapi orang yang tidak jujur kepada Allah, kepada siapapun dia tidak akan jujur. Sama Allah aja dia nggak jujur, dusta. Gimana mau jujur sama orang lain, sama manusia yang lebih rendah, yang tidak mengetahui yang gaib. Kalau Allah saja yang tahu yang gaib, yang Masya Allah, syadidul iqab, yang sangat keras siksanya, dia tidak jujur kepada Allah, berani dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara iman azan yang mau. Makanya ya, akhi, karakter ini sangat dibutuhkan oleh antum yang ada di STP. Jujur. Ya. Dalam bekerja jujur, memang antum bekerja mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur walaupun nggak ada, Kang Dadang nggak tahu, siapapun nggak tahu sendirian, tetap walaupun mereka nggak tahu, Allah tahu. Inilah kejujuran saudaraku dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlak Islam. Ini karakter yang kedua yang diinginkan oleh Allah dari saum. Itu as-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejujur-jujurnya. Yang ketiga, saudaraku, pengaruh saum itu membentuk jiwa-jiwa yang dermawan, saudara. Saum menjadikan kita merasakan kelaparan. Dan kita ingat bagaimana penderitaan orang-orang yang lapar. Ketika antum saum, coba antum ingat, gini rasanya lapar orang yang lapar itu. Saya alhamdulillah buka puasa, makanan berlimpah ruah. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kesusahan hidupnya? Ya. Buat cari makan aja susah banget. Mereka buka puasa aja paling cuma bisa minum air. Sahur pun cuma bisa minum air. Coba kita pikirkan. Sehingga dengan kita memikirkan itu, Pak, akan tampaklah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara iman azan ya Allah. Nah ini Masya Allah nih akal Islam. Ini yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Hah? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua apa? Jujur. Yang ketiga apa? Dermawan. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan jiwa dermawannya luar biasa.
Maka kita pun demikian, kita berusaha Pak, menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Di bulan Ramadan Rasulullah sangat dermawan. Karena kata Ibnu Rajab, Allah pun di bulan Ramadan sangat dermawan. Setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Tidak ada bulan yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka dari bulan Ramadan. Maka dari itu saudaraku sekalian, ini yang ketiga, jiwa dermawan yang diharapkan. Dan dermawan Pak, tidak terbatas kepada orang kaya. Hatta antum yang hidupnya pas-pasan, pas buat beli mobil, pas buat mobil, ya, pas buat kawin lagi. Maksudnya, ya, hidupnya pas-pasan. Antum paham lah ya, itu bercanda aja sih. Antum yang tidak kaya raya, tetap dianjurkan apa? Hah? Sedekah. Sedekah itu bukan kekhususan buat orang kaya, Pak. Hatta antum yang nggak kaya, tetap dianjurkan apa? Sedekah. Rasulullah SAW sabda, dirhamun sabaqamiyat alf dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ini hadisnya pernah saya sampaikan ke antum semua. Yang waktu itu hadir, yang nggak hadir nggak tahu. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Apa kata para sahabat? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, rajulun indahu malun katsir, ada orang yang punya harta banyak melimpah ruah. Diambil 100.000 dirham diinfak. Sementara yang satu lagi hartanya cuma 2 dirham. Diambil 1 dirham diinfak. Antum kalau punya tabungan 1 miliar, buat antum infak 5 juta merem. Tapi kalau antum di tabungan tinggal 100.000, mau infak 10.000 mikir. Ya nggak Mas? Mas. Masya Allah. Tadi baca doa nggak? Ini kalau udah sore memang begini ya. Sama-sama udah mau suap. Tadi anak ngomong apa? Hah? Gara-gara antum anak lupa loh. Apa anak tadi ngomong? Halan, salam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham. Insya Allah. Antum, tadi sudah saya berikan contoh. Antum punya tabungan 1 miliar, Pak. Gampang. Tapi kalau antum tabungan tinggal 100.000, disitulah Pak perjuangan melawan kepalitannya itu. Yang Allah lihat itu perjuangannya, Pak. Allah tidak melihat kuantitasnya, tapi Allah melihat apa? Kualitasnya. Ya. Apa kata Allah? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang diberikan keluasan harta berinfak, dan orang yang disempitkan rezekinya tetaplah berinfak dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ternyata Allah tetap menyuruh infak, Pak. Hatta antum disempitkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jiwa dermawan ini luar biasa. Dahulu para sahabat, mereka bukan orang kaya kebanyakan. Tapi jiwa dermawannya itu, Pak, yang menginginkan mereka gimana saya bisa berinfak.
Sampai-sampai di antara mereka bingung, gimana saya berinfak, nggak punya duit, pergi ke pasar jadi kuli. Rela jadi kuli demi hanya untuk mendapatkan uang untuk berinfak. Bayangin. Jiwa dermawannya itu loh. Suatu ketika datang kepada Rasulullah seorang tamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sebagian sahabatnya, adakah yang mau menjamu tamuku malam ini, karena malam ini aku nggak punya apa-apa. Rasulullah nggak punya apa-apa. Malam ini aku nggak punya apa-apa, ada nggak yang mau menjamu tamu? Kata Hanzalah apa? Aku ya Rasulullah. Dibawa tamunya, nanya ke istrinya, ada makanan apa di rumah? Ini tinggal sepotong roti. Tapi ini juga buat anak-anak kita. Udah makanin, masakin batu aja. Itu roti buat tamu kita. Malam itu Hanzalah, istrinya dan anak-anaknya gak makan. Ini jiwa dermawan, saudara. Walaupun susah, tapi kalau jiwa dermawan beda. Nggak kayak kita, kalau kita dermawannya kalau punya kelebihan doang. Kalau lagi susah nggak ada jiwa dermawannya, saudara. Ya. Tapi kalau jiwa dermawan beda, Pak. Atas susah yang dia pikirkan, gimana saya mau berinfak? Gimana saya mau bantu orang lain, itu jiwa dermawan. Itu yang diharapkan dari bulan apa? Ramadan. Jiwa dermawan, jiwa dermawan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya jiwa dermawan ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah antum-antum semua punya sifat jiwa dermawan. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat apa yang kelima? Nah, yang tidur tadi 4, benar. Yang pertama apa? Betul, yang kedua apa? Yang ketiga, ahsan, masya Allah, alhamdulillah. Walaupun tidur nggak ketinggalan. Yang keempat, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Yang diharapkan dari bulan Ramadan agar pribadi kita terbentuk dengan bulan Ramadan, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Apa itu jiwa disiplin dan punya rasa tanggung jawab. Ya. Bayangkan Pak, di bulan Ramadan ini kita dilatih banget kedisiplinan kita, Pak. Kita buka tepat waktu, sahur tepat waktu. Belum lagi kita sholat tarawih, belum lagi kita sholat 5 waktu dan yang lainnya. Kita diminta semuanya untuk tepat waktu. Nah, boleh antum buka puasanya jam 5 sore. Harus tunggu maghrib. Nggak boleh. Nanti aja jam 9 malam buka puasanya. Nggak boleh. Dilarang sama Rasulullah SAW. Tepat waktu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nas bi khairin, manusia senantiasa di atas kebaikan ma'ajal fitr, selama mereka bergegas buka puasa, nggak diakhir-akhirkan. Apa? Ya. Mengakhir-akhirkan berbuka dilarang sama Rasulullah. Kenapa? Karena itu kebiasaan Yahudi. Maka ini memberikan kepada kita sinyal disiplin. Jangan suka mengakhir-akhirkan waktu. Mengakhir-akhirkan amal dari waktunya, jangan. Sholat, disiplin. Kalau bisa di awal waktu. Semuanya begitu. Ya. Makanya saya merasa sedih atau merasa mohon maaf banget kalau misalnya saya kajian pernah terlambat. Saya terlambat, alhamdulillah selama ini kalau terlambat kajian bukan karena disengaja, pasti karena ada wudu, insya Allah. Dan saya paling tidak mau ya kalau kajian itu sampai terlambat, walaupun 1 detik. Ya. Nah yang jadi masalah Pak, orang Indonesia ini terkenal ngaret.
Anak nanya ke Akh Dadang, kenapa diumumkan jam 4? Mana kuat anak berbicara dari jam 4? Soalnya kalau diumumkan jam 5, datangnya setengah 6 saat. La ilaha illallah. Sampai punya kesan seperti itu loh. Ini kan nggak bagus banget loh. Ya. Ini bukan diajarkan Islam. Ramadan pun tidak mengajarkan begitu. Kita disuruh tepat waktu, disiplin. Dulu Syekh Abdul Razak ketika beliau datang ke Indonesia, beliau itu orangnya disiplinnya banget banget. Gara-gara saya pernah terlambat cuma 3 menit. 3 menit. Dimarahin sama beliau. Kenapa kamu berdatang segini? Saya kan bilang datang jam 5. Ini jam 5:03. Ya. Akhirnya besok-besok kita datang jam 5 kurang. Pernah suatu ketika kita udah jam 5 pas, jam 5 kurang 5 menit lah. Kita ketok, tok, tok. Keluar. Tok, tok. Jam 5:59. 1 menit lagi jam 6. Ketok-ketok lagi, tok, tok. Jam 6 tepat Syekh datang. Syekh, kita dari tadi ngetok loh. Maaf, tadi saya jalan-jalan ke pantai. Tapi yang kita luar biasanya apa? Jam 6 pas datang. Sesuai yang beliau katakan. Dan beliau juga waktu kuliah di Madinah terkenal begitu. Ada murid terlambat 3 menit, cuma 1 menit aja suruh keluar. Ukhruj. Sampai begitu. Makanya ya akal Islam kedisiplinannya penting. Apalagi disiplin dalam beramal soleh. Kita harus disiplin dalam sholat, disiplin. Ya. Jangan ada waktu untuk beramal, kita bilang apa? Nanti gampang, nanti gampang, nanti gampang. Itu namanya kita tidak mendisiplinkan diri sendiri. Akal Islam, saudaraku bisa di mana? Azan yang mau. Jam berapa sekarang? 5 menit buka puasa. 5 menit lagi buka puasa. 10. Baik. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan satu lagi. Dan ini yang paling penting dan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Daripada tujuan, daripada saum itu takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah tujuan besar daripada saum. Menimbulkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah itu tak mudah, saudara. Makanya Allah menggembleng kita dengan berbagai macam musim. Ramadan ini adalah sebagai penggemblengan ketakwaan kita. Salat 5 waktu. Belum lagi bulan-bulan haram. Di sana ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan haram ini kenapa Allah haramkan? Agar kita ini betul-betul ya bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, di antara tanda orang yang Allah inginkan keburukan, Allah jadikan ia berbuat maksiat di waktu-waktu yang mulia. Di waktu-waktu yang mulia malah dijadikan dia berbuat maksiat. Akhirnya apa, Pak? Dosanya gede banget, Pak.
Bulan haram itu kan bulan yang kenapa Allah haramkan? Karena perbuatan maksiat di bulan itu lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di bulan-bulan itu malah dijadikan oleh Allah dia berbuat maksiat. Kan ngeri. Artinya Allah tidak bantu dia untuk meninggalkan apa? Maksiat. Dia malah senang berbuat maksiat di bulan haram. Tekor, Pak. Di bulan Ramadan, yang namanya setan diikat, dia masih juga berbuat maksiat. Allah. Wallahi, ini orang merugi banget. Ya. Di waktu-waktu yang sangat mulia seperti ini, malah dia berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana dosa dia nanti di hari kiamat? Allah musta'an. Maka dari itulah di akal Islam, ya, adanya musim-musim ketaatan ini adalah ghanimah buat kita. Maka ya kita mohon terus kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk terus ya menaati Allah di bulan Ramadan, dan kita pun berharap setelah Ramadan kita lebih baik lagi, lebih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup sampai di sini menuju persiapan berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.